Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Aisyah Sarah, NIM 192804001. Yang terhormat Ibu Dr. Samsida MPD, selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang krisis moral yang terjadi di kalangan peserta didik. Rumusan masalah yang saya ambil adalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan moral. Yang kedua, apa saja kasus mengenai krisis moral yang terjadi di kalangan peserta didik. Yang ketiga, apa penyebab terjadinya krisis moral. Yang keempat, bagaimana solusi untuk mengatasi atau mencegah krisis moral. Yang kelima, bagaimana peran pendidikan dan lingkungan dalam menciptakan moralitas bangsa. Sebelum kita membahas tentang krisis moral lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu moral. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Jika yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik. Begitu pula sebaliknya. Moral juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menilai yang benar dalam cara hidup seseorang mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Selanjutnya, apa saja kasus yang terjadi mengenai krisis moral di kalangan peserta didik? Yang pertama, pergaulan bebas. Krisis moral akibat penggunaan internet adalah pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja saat ini. Kejadian ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya salah menginterpretasikan makna cinta dan hubungan dengan lawan jenis. Yang kedua, minimnya pengawasan dan yang dilakukan oleh orang tua terhadap pergaulan anaknya, serta tayangan televisi yang tidak mendidik. Yang kedua, tawuran. Tawuran juga peristiwa krisis moral yang terjadi di zaman sekarang. Perkara yang melibatkan kontak fisik tersebut biasanya hanya disebabkan oleh kesalahpahaman seperti ketersinggungan, hal yang belum tentu benar. Perkara ini yang menjadi faktor penyulut api tawuran di antara pelajar. Ketika tawuran, mereka tidak lagi menggunakan akal sehat, bahkan mereka menganggap hanya tawuran yang menjadi solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi pada saat itu. Mereka tidak lagi memperdulikan akibat dari perilaku tawuran, baik itu bagi diri mereka sendiri, keluarga, sekolah, bahkan keadaan sosial mereka nantinya. Yang ketiga, miras dan narkoba. Peredaran miras dan narkoba dari hari ke hari semakin tidak terkendali lagi. Remaja yang sudah mengalami kecanduan miras dan narkoba ini akan lebih sering murung. Mereka juga akan tampak lebih emosi dari sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh zat adiktif yang terdapat dari narkoba dan miras. Segala usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh barang tersebut, walaupun harus melalui banyak cara, seperti yang tidak benar, seperti melakukan pencurian dan pencopetan. Yang keempat, pembulian. Kasus bullying kebanyakan terjadi di lingkungan sekolah dan banyak siswa yang mengalami lemah mental akibat dari bully. Banyak siswa jadi pendiam, jadi tingkat pengawasan di sekolah sangat menentukan seberapa banyak dan seringnya peristiwa bullying. Yang kelima, pencabulan dan pemerkosaan. Selain pergaulan bebas, krisis moral seperti pencabulan dan pemerkosaan juga sering terjadi. Pencegahan kejadian tersebut haruslah ditegaskan sejak dini, mulai dari meningkatkan kesadaran diri sendiri, serta pengawasan dari berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor penyebabnya juga dapat disebabkan oleh keadaan ekonomi. Kemiskinan yang dialami dapat meningkatkan stres seseorang, sehingga bentuk pelampiasannya sering tidak wajar. Selanjutnya, penyebab terjadinya kerusakan moral. Faktor-faktor penyebab timbulnya kenakalan remaja yaitu bisa timbul dari dalam atau internal maupun dari luar atau eksternal. Faktor dari dalam antara lain yaitu krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Sedangkan dari luar yaitu keluarga, teman sebaya yang kurang baik atau salah pergaulan, serta lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Faktor utama terjadinya krisis moral adalah salah pergaulan.
Remaja akan cenderung meniru gaya hidup teman dekat yang masih sebayanya. Bukti adanya moral bangsa kita yang semakin rusak, yaitu banyaknya seksualitas di luar nikah dari kalangan remaja, penyalahgunaan obat-obat terlarang, narkotika, banyaknya situs-situs porno, tawuran antara pelajar, gaya hidup yang serba mewah walaupun tidak sesuai dengan tingkat ekonominya. Bukti semakin pudarnya kebudayaan khas bangsa kita juga merupakan salah satu bukti krisis moral. Lalu bagaimana dengan solusi untuk mengatasi atau mencegah krisis moral itu terjadi? Solusi pada peran-peran orang tua di institusi keluarga dan guru di sekolah, karena orang tua dan guru merupakan pelaku pendidikan yang pertama dan utama. Yang pertama, peran orang tua dalam institusi keluarga. Orang tua dituntut untuk mengoptimalkan peran dan fungsi institusi keluarga. Peran pendidikan karakter harus dimulai dari keluarga sebagai pilar utama. Keluarga telah menjadi institusi paling kecil yang pernah ada di dunia. Tetapi walaupun begitu, keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membangun karakter bangsa. Yang kedua, peran guru dalam institusi sekolah. Guru memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pendidikan karakter. Guru harus mengoptimalkan perannya sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing. Dengan menanamkan peran ini, guru benar-benar menjadi pribadi yang dicontoh dan ditiru oleh anak didiknya. Selanjutnya, bagaimana peran pendidikan dan lingkungan dalam menciptakan moralitas bangsa? Pendidikan karakter diberikan melalui penanaman nilai-nilai karakter, bisa berupa pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter akan terlihat pada terciptanya hubungan baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama lingkungan, dan masyarakat luas, dan lain-lain. Pembangunan moral tidak terlepas dari lingkungan sekitar individu tersebut. Oleh karena itu, setiap lingkungan mesti meningkatkan perannya secara maksimal agar yang dapat dari pendidikan tersebut maksimal dan menciptakan individu yang nantinya dapat berguna bagi keluarga, bangsa, dan negaranya. Sebelum menutup presentasi ini, saya akan memaparkan kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi tadi, yaitu saat ini di Indonesia marak terjadi kasus-kasus akibat krisis moral, terlebih lagi di kalangan remaja sebagai peserta didik. Kasus-kasus yang terjadi di antara lain yaitu pergaulan bebas, tawuran, pemakaian miras dan narkoba, pembulian, serta pencabulan dan pemerkosaan. Faktor utama penyebab terjadinya krisis moral yaitu pergaulan bebas antara pelajar yang akan memberikan pengaruh buruk terhadap siswa tersebut. Di sini, peran guru dan orang tua sangat penting untuk membangun karakter bangsa yang lebih baik. Salah satunya dengan menanamkan pendidikan kepada anaknya sejak dini, untuk menciptakan individu yang nantinya akan dapat berguna bagi keluarga, bangsa, dan negaranya. Itulah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.